atau piramida terbalik atau dengan stasioner itu mendeskripsikan kata-kata, tetapi cara penyampaiannya dari hasil angka-angka digambarkan menjadi piramida penduduk. Gambar piramida itu hasil dari angka-angka. Gitu. Karena saudara mengumpulkan statistik epidemiologi deskriptif, itu kan saudara melakukan survei terhadap epidemiologi itu apa? Ilmu yang mempelajari kejadian kesehatan pada populasi dan masyarakat. Misalnya kalau kejadian diare dalam 1 bulan, 3 bulan terakhir sekian persen. Itu deskriptif, itu persentasenya itu bisa dibuat. Interpretasinya meski analitik juga butuh interpretasi, tetapi analitik itu ditambahi dengan analisis yang lain. Tapi kalau deskriptif cukup memaparkan persentase, proporsi, itu deskriptif. Saudara gambarkan dalam bentuk tadi, gambar misalnya piramida, bentuk diagram batang, diagram lingkaran, saudara gambarkan pakai stem and leaf, saudara gambarkan pakai misalnya scatter plot atau Gaussian plot, itu deskriptif. Saya ngomong ini ngerti nggak? Paham? Histogram tahu? Baca tahu? Tahu kan? Nah, kemarin deskriptif apa aja yang disajikan sama beliau? Saudara menyajikan datanya dalam bentuk apa? Persentase aja, persen itu aja. Lalu. Misalnya mahasiswa PSK PSK Fikas UB, mohon maaf ini masih tidak. PSK Fikas UB dari 600 orang tinggi badannya rata-rata 150 untuk perempuan, laki-laki 155 misal. Itu deskripsi. Atau digambarkan sebaran mahasiswa PSK Fikas UB dari Jabodetabek sekian persen, Jawa Tengah sekian persen, Jawa Timur sekian persen. Itu deskriptif. Kalau digambarkan dalam diagram batang bisa. Kalau diagram batang tahu. Histogram apa histogram? Diagram batang. Bedanya batang sama histogram apa? Histogram pakai tepi kelas. Atau batang tepi laut. Enggak, kalau histogram itu datanya kontinu ya, langsung begitu. Kalau batang itu diskrit, artinya datanya itu tidak pesan. Ya, histogram itu dari tahun ke tahun itu ada hubungannya. Bisa kita katakan kalau diagram batang itu ya tadi misalnya berbeda, ada ISPA, ada TBC, ada ISI. Di mana TBC, ISPA sebagainya itu bukan satu kesatuan. Tapi kalau histogram itu misalnya nanti saudara gambarkan berat badan balita dari tahun pertama, dari bulan pertama, kedua, ketiga, seperti bisa bikin histogram. Nyambung karena itu memang bertahun. Kalau pie chart, diagram apa bahasa Indonesia-nya? Diagram lingkaran. Paling pernah makan kue pie? Nah, Dasar apa?
Kalau Pai gampang juga. Iya. Kata berapa box-plot ini sekarang zaman saya tidak tahu sudah bawa ini. Coba klik aja scatter, ya kalau scatter apa bentuknya? Box-plot apa? Nanti WA waktu kuliah. Garis titik-titik. Fokus plot apa? Kuliah zaman sekarang gampang. Sudah tahu fokus. Box apa? Oke, Plot. udah ada itu. Udah tahu. Yang kotak ada yang ngambang terus ada antennya atas bawah gitu ya. Antennya itu bukan kayak anten sinyal, bukan? Tapi itu ada kuartil. Gitu. Oh, ini loh. Nah, jadi nanti kalau epidemiologi deskriptif, saudara akan menyajikan data seperti itu hasil survei. Tinggal sifat datanya tadi. Coba stem and leaf. Cara penyajian data itu macam-macam. Stem and leaf, batang dan daun. Bahasa Indonesia-nya. Oh iya, batang dan daun. Stem and leaf, sudah tahu? Oh, angka-angka. Ini kalau dilupakan orang, misalnya orang ada satu orang mewakili 100.000. Tapi kalau nanti jumlahnya 150, berarti satu orang utuh separuhnya orang 50 gitu. Padahal stem and leaf, contoh image, dari image gambar. Nah itu epidemiologi deskriptif dari angka-angka tadi supaya menarik disajikan dalam berbagai macam diagram. Diagram data. Ada yang bentuk peta, bisa peta misalnya peta persebaran penyakit COVID yang kemarin. Oh yang Nah, merah, ada kuning, yang hijau. hijau dan itu kuning merah hijau itu kan dari apa sebetulnya awalnya. Iya. Tapi kalau orang awam sulit sekali ngomong ini gambarkan itu lebih enak. Nah itu masuk dalam epidemiologi deskriptif. Jadi setiap data sebelum dia dianalitik, sebelum dia dianalisis, dia dideskripsikan terlebih dahulu. Mengumpulkan data, angka-angka, memang nanti setiap penduduk ada yang awam, ada yang pintar, ada yang nggak ngerti, supaya ini bisa dipahami oleh seluruh komponen masyarakat itu disajikan dalam lebih menarik dan lebih mudah dipahami gitu. Angka-angka tadi dalam bentuk kita di macam-macam. Iya. Survei sampai masih global. Memancing keingin tahuanmu, saudara harus explore, jangan batasi PPT. Makanya ini sebetulnya nggak suka zaman sekarang itu buat PPT, karena mahasiswa itu udah terkooptasi aja. Coba saudara bayangkan, ini buku memuat 100% pengetahuan, taruhlah ya. Biasanya memahami kemampuan 90%, kemampuan menyampaikannya 80%, saudara mampu masuknya 60%, mampu minatnya 50%. Nah kalau saudara hanya mengandalkan dosen, apa yang ada di pikiran? Hanya terkorek, hanya terbuka. Ini bukunya, ambil bukunya, cari jurnalnya, supaya saudara melek, punya literasi. Dirubah cara belajarnya. Paham ya? Nilai mau A semua kasih, tapi bisa nggak mempertanggungjawabkannya? Oke ya. Zaman sekarang yang dicari adalah kualitas.
Saudara mau jadi profesi apa aja, kalau nggak berkualitas nggak terpakai. Ya, itu kata kuncinya. Rezeki ikut. Jadi saudara harus meningkatkan kualitas. Jawabannya udah udah ngerti ya, epidemiologi deskriptif ya. Nah, ngerti apa-apa yang seperti itu. Istilahnya kalau saudara mau masak, menyajikan makanan, itu masih berupa bahan, masih berupa sayurnya, belum diolah sebagainya. Kalau hanya berupa angka, makanya harus diolah supaya siap dicerna. Informasi itu penting. Siapa yang bisa menguasai informasi, dia yang tahu banyak, dia yang bisa melakukan perencanaan untuk antisipasi. Sama perawatan di kesehatan semua sama. Saudara mau obati pasien, mau merawat pasien, ya harus tahu dulu data pasien satu orang. Apalagi ini sekian orang. Apalagi semakin luas, determinan faktornya semakin sedikit atau banyak. Ingat kemarin sel sampai sistem organ sampai manusia kan, ditambah lagi interaksi antara manusia, antar budaya, semakin kompleks. Artinya implikasinya saudara kalau kesehatan yang di masyarakat tidak cukup hanya memahami patofisiologi, tidak hanya cukup memahami anatomi, fisiologi, biokimia, karena itu hanya satu faktor biologi. Faktor sosial bisa berkontribusi terjadinya penyakit, faktor budaya bisa, semuanya bisa. Layanan kesehatan, itu komunitas mengurusi itu semua banyak. Bisa dipahami. Nah, salah satunya ilmu yang dibutuhkan untuk menguasai informasi tadi, kemarin demografi, Bu Eci sudah menyampaikan epidemiologi. Nah, sekarang ini yang analitik. Itu masih berkutat menguasai untuk assessment, implikasinya untuk pengkajian. Misalnya, pengkajian itu pentingnya apa? Saudara dapatkan data yang penting memberikan apa? Dasar Informasi. Jadi informasi itu data yang memberikan makna. Oh, ini penting. Kalau sudah tahu data, saudara bisa apa? Terserah saudara mau antisipasi pengendalian, mau apa solusi, semuanya. Antisipasi, pencegahan, bisa semua. Bisa dipahami dari ini. Sehingga ini pentingnya saudara menguasai ilmu ini. Kalau dalam bahasa asuhan perawatan, data yang penting memberikan informasi tadi akan muncul menjadi diagnosis keperawatan. Dari diagnosis itu nanti muncul paket tujuan dan intervensi. Nah, ini pola kerja, pola pikir yang semacam ini harus menjadi mindset, pola pikirmu untuk bekerja sebagai perawat. Dan dalam kehidupan sehari-hari pun juga demikian kan. Saudara mau kuliah di UB, kenapa dulu kok milih di sini? Dapat informasi apa? Ada data apa? Asal-asalan. Mau di UB, penting nyoba aja. Gitu. Asal nyoba, untung-untungan gitu. Tapi kenapa kok saudara punya pemikiran probabilitasnya bisa diterima di UB? Tapi saudara mesti punya info ketika belajar. Itu kan sama seperti itu. Artinya saudara melakukan assessment, dapat informasi data saudara olah keputusan. Sama dengan ini epidemiologi. Ini salah satu fungsinya nanti untuk surveillance. Pernah dengar kata surveillance? Pernah dengar kata screening? Nah, surveillance itu untuk melakukan
survei pemantauan. Jadi kita nanti akan tahu sebelum adanya wabah, sebelum adanya gejala, itu nanti kita mau ngapain? Antisipasi kontrolnya. Gitu ya. Jadi surveillance itu gampangannya kalau di dunia intelijen keamanan ada misalnya bea cukai punya intelijen untuk mengawasi cukai atau pajak, ya kan? Survei dia kemana-mana, kemudian dia analisis, oh ini pabrik ini belum bayar ini. Kan? Kalau intelijennya apa namanya jaksa, ya ini melihat ini yang sudah diadili kok pada bilang mananya. Jaksa polisi juga begitu punya intel, ya. Kemudian tentara juga punya intel. Departemen keamanan, Herman, pertahanan punya intel. Nah, kesehatan punya intel, yaitu tenaga surveyor, surveillance. Ngerti maksudnya? Jadi sebelum ada kejadian ledakan DBD seperti sekarang ini, misalnya, ini sudah bisa diprediksikan dengan melihat tren data. Tren data itu awalnya dideskripsikan, kemudian dilanjutkan dengan analisis. Sudah tahu penggunaannya gambaran peta mulia ini? Topik ini sudah. Dengan harapan kalau sudah tahu, ya, saudara ada timbul ketertarikan minat mempelajari. Kalau hanya konsep, saudara baca di buku bisa. Pentingnya guru, dosen di sini adalah untuk memfasilitasi saudara. Makanya baca bukunya. Sudah dibaca buku CA-nya. Ya sudah diberikan. Nah, saudara mumpung jadi mahasiswa, kesempatan belajar itu ada di sini. Nanti kalau udah bekerja, udah pragmatis saja. Rumah sakit, rumah sakit, rumah kantor, dinkes, puskesmas, rumah. Udah nggak sempat belajar lagi, kecil kemungkinan. Tugas utamamu sekarang itu apa? Belajar. Orang tua ngirim di sini itu jangan disia-siakan. Ya, itu pertanyaan. Apa belajar ya? Nggak harus ini aja, belajar yang lain. Mahasiswa belajar itu dibagi waktu ini masa-masa emas untuk belajar. Jadi kalau tidak sadar manfaatkan masa ini tidak akan kembali. Ya, bisa berani. Mau berubah soft skillnya. Tidurmu berapa jam? Tidur kalian berapa jam? Tidur 5 jam. Jadi malam 5 jam aja. Iya. Banyak kan berapa? Sinetron kayak nonton. Jangan nonton sinetron, mahasiswa pasti nonton sinetron. Udah. Untuk belajar, oke. Atur lah kapan serius, kapan relax. Oke ya, saya mau motivasi nih, karena hanya punya, jadi kita lihat jogetnya masih kurang. Oke, diperbaiki ya. Oke. Dan deskriptif epidemiologi ada yang mau ditanyakan? Ada. Saya. Dalam studi analitik, ya. Studi analitik dalam hal epidemiologi ini ada dua, observasional dan eksperimental. Ini materi masih pengantar ya, banyak global. Apa Pak detailnya ya, kalau saudara S2 atau nanti didetailkan sedikit di metode riset ini ada sama, ada kesamaan.
pertama observasional dan intervensi atau eksperimen. Bedanya apa observasional sama eksperimental? Dikasih tindakan apa enggak? Observasi pengamatan aja, sedangkan kalau Eksperimen. intervensi itu Ada kayak tindakan. ada tindakan melakukan Nah, sesuatu. jadi gini, kalau saudara mau melihat kejadian infeksi nosokomia, Ya, Iya, saudara melakukan survei kesehatan ke rumah sakit dan bangsa-bangsa, itu eksperimental atau observasional? observasional. Kenapa? Karena hanya melihat saja, tidak ada tidak ada intervensi. perubahan tindakan. Nah, kalau saudara datang ke RW X9, X9, ada sama di sini. Kali sama. Iya. Ngomongnya di Jokes persen. bapak-bapak. Iya, ngomongnya di persen. Iya. Tapi gitu. Ali. Ya, X9. Ini kan X9 Village ini. Ya, boleh. X kali. So, Ya, ini kan kalau sini di daerah X9 Village nih. Apa ya? Kalau di X9 Village misalnya saudara, oh saya ingin ini, kok kejadiannya trennya banyak karena yang punya teman-teman air ada jentik-jentiknya, kemudian tak kasih abatan. Nah, program pemberian abatan, kemudian seminggu lagi cek lagi. Itu apa? eksperimental. Kenapa? Karena ada tindakan. Kalau yang ngasih abatannya itu pegawai puskesmas, saudara datang ke situ. Jadi abatannya yang ngasih saudara. Ya. Saudara sendiri datang mengasih. Tapi kalau nanti yang ngasih abatannya itu puskesmas, saudara hanya datang untuk melihat efeknya. Observasional. Berarti kalau eksperimen itu secara sengaja si peneliti atau surveyor Melakukan. Itu yang lebih penting. Di samping tadi ada tindakan. Tindakan. Kalau saudara datang, misalnya pemerintah punya program pementasan stunting, ya, secara nasional. Tapi saudara ingin melihat efektivitas intervensinya. Saudara hanya mengumpulkan datanya, tetapi intervensinya dilakukan oleh Pemerintah. saudara punya observasi. Iya. Karena pemberian terapinya bukan oleh saudara. Jadi pahami ya? Bisa. Tapi kalau pemerintah sendiri sengaja memberikan program-program paket untuk pengentasan stunting, kemudian dia mengevaluasi pre-post, ya pemerintah melakukan eksperimen. Masih begitu benar. Oke. Berarti saya begitu benar. Iya. Yang dari luar Jawa yang tidak memakai bahasa Jawa berapa orang? Bahasa ibunya siapa? Berapa orang? Ada dari mana ya? Justru apa taman cara ini? Sulit sekali saya ngomong sama tembok. Saya ngomong dengan manusia kan? Manusia itu kan belajar ngomong. Siapa yang pakai bahasa itu di luar bahasa Jawa? Siapa angkat tangan? Angkat tangan. Jabar tapi pakai Jawa. 2, 3. Udah, itu aja. Cuma 3 aja. Salah. 3 aja. Dari mana? Ini angkat tangan. Kamu dari mana? Dari mana? Itu dari Bengkulu. Bengkulu. Oh, ya. Kamu? Bogor. Ya, sudahnya. Berarti. Yang berapa? Yang di siapa? NTB. Oh, dulu ya. Kucing kampung. Nanti aja sama Mandalika sama beliau. Nggak diajak sama Mandalika. Nonton MotoGP.
Mandalika. Iya, NTB. Oh, dekat Mandalika situ. NTB. Iya. Kira MotoGP. Papua. Oh, ada MotoGP katanya. Iya. Supaya saya juga kenal dengan saudara dulu. Basic atau keperawatan itu cuma satu kelas. Enak, masih hafal ya. Karena empat kelas gitu kan nggak apa satu orang. Kecuali pernah interaksi. Namanya dosen mahasiswanya banyak tapi lupa ketemu gitu kalau nggak saudara saya yang nggak tahu. Ini mahasiswa saya. Ya, satu-satu kesempatan kayak gini di samping kuliah ya kenalan gitu ya. Tempat. Oke, fokus lagi ya. Udah tahu beda observasional sama Eksperimental. Nah, observasional itu ada dua jenis, namanya kasus kontrol atau case control, kemudian cohort. Sedangkan intervensi ini nanti agak beda ya. Kalau saudara nanti di eksperimen akan sajikan jenis quasi eksperimen, ada true eksperimen. Tapi ini di epidemiologi pembagiannya seperti ini globalnya. Clinical epidemiology sama field epidemiology. Ya, epidemiologi klinik itu dia settingnya peneliti kejadian kesehatan di klinik rumah sakit. Atau yang kedua adalah lapangan jadi masyarakat. Maksudnya lapangannya bukan lapangan bola ini, atau lapangan basket, lapangan voli juga. Bisa dipahami ya? Bisa. Sekarang kita satu persatu. Ya sebelumnya, analitik memfokuskan perhatian untuk mencari faktor penyebab melalui uji hipotesis. Nanti di Medris, metodologi riset atau Medpen akan lebih dibahas, tapi saya akan terkait ini supaya sudah paham. Saya itu bingung atur waktu ya. Jam 8 ini harus ada rapat juga. Tapi kalau saya terangkan global aja, saya takut saudara itu enggak. Nanti saya izin ya. Bentar ya, rapatnya penting. Terkait peluang menindaklanjuti keluar mahasiswa. Nah, tenaga laporan. Ya. Iya. Ya, mohon maaf ya. Itu padahal sudah kita bina beberapa kali. Ini kesekian kali, tapi ternyata pelayanannya belum berubah. Ya, nanti kita lanjutkan di jadwal. Oke, kembali kasus kontrol. Ini ya, kita ngomong dulu penyebab penyakit. Kalau ada penyebab, ada akibat. Penyebab akibat. Nah, ini ada kaidah yang mesti saudara pegang erat. Untuk bisa melihat hubungan sebab akibat, maka ada tiga kriteria yang harus saudara pegang. Yang pertama, penyebab harus hadir terlebih dahulu atau kemudian. Terlebih dahulu. Harus bisa dipastikan secara sekuensi waktu hadir terlebih dahulu. Penyebab harus ada dulu. Yang kedua, akibat adalah hasil setelah penyebab dan itu merupakan konsekuensi. Nah, itu kedua. Yang ketiga, hubungan penyebab dan akibat harus sangat erat. Sudah dipegang ketiganya. Nah, kenapa tiga ini yang harus saudara pegang? Dan kenapa desain proseksional tidak bisa melakukan ini? Kalau deskriptif kemarin proseksional bisa ya, langsung disurvei data. Tapi kalau analitik proseksional nggak bisa memastikan penyebab data terlebih dahulu akibat kemudian bisa. Karena proseksional semuanya dikumpulkan dalam satu waktu, baik penyebab maupun akibatnya. Nah, maka harus ada desain analitik yang bisa memastikan penyebab datang kemudian, penyebab datang dahulu dan akibat datang kemudian. Dan bisa memastikan hubungannya sangat erat. Salah satunya adalah metode case control
Kalau case control dari kata ini kasus ditentukan terlebih dahulu, kontrol, kasus kontrol, ya ditentukan dulu kasus kontrol, baru dilihat Penyebabnya. mundur sekuensi waktu. Tetapi dia tahu bisa dirunut, gitu ya. Harus studi kohort, ini paparannya ditentukan dulu. Papar, kelompok terpapar sama kelompok tidak terpapar. Baru dilihat akibatnya. Akibatnya baru dilihat. Nanti ada ujian. Kemudian uji klinik dan lapangan nanti kita lihat. Ini perbedaan observasional sama intervensi BS. Ini. Ini observasi, dia hanya mengobservasi. Manipulasi atau exposure intervensi tidak dilakukan oleh tenaga epidemiologinya atau penelitinya. Jadi dia tinggal mengamati saja. Sedangkan intervensi alokasi treatment atau perlakuan sengaja diberikan oleh penelitinya atau epidemiologi. Nah, ini kasus kontrol ya. Kasus kontrol dipilih dulu kelompok kasus sama kelompok diare sama tidak diare. Misal jangan sampai misalnya di satu perguruan tinggi setelah ada acara misalnya saudara kemahasiswaan apa acara tertentu setelah 24 jam mahasiswanya hanya diare. Misalnya. Nah, maka kalau saudara akan meneliti penyebabnya, ya kita saudara tentukan dulu kelompok mahasiswa yang mengalami diare dan yang tidak mengalami diare. Itu kelompok kasusnya, kasus diare, kontrolnya yang tidak diare. Kemudian dilihat dalam 2 jam terakhir dia mengkonsumsi makanan apa. Yang ini makan snacknya dari acara, yang ini juga gitu. Baik di kelompok diare maupun tidak di diare. Bisa dipahami tidak? Bisa. Case control bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, dia dulu yang diare, dikelompokkan siapa yang diare aja. 2 jam tadi bisa makannya apa aja. Yang tidak diare makannya apa aja. Nah, nanti akan kelihatan, oh ini makanan dapat snack box atau rice boxnya dari acara mahasiswaan. Bisa nanti dilihat. Bisa dibanding? Bisa. Oke. Jadi langkah pertama itu menentukan kelompok kasus diare. Kontrolnya adalah yang tidak mengalami diare. Secara ideal kasus yang kontrol dipilih dari sumber populasi yang sama. Yang tadi ya populasinya harus sama, mahasiswa perawat tadi tersebut. Tapi tidak mengalami sakit. Kasus kontrol ini selalu retrospektif. Ini kata selalu ini karena ini masih pengantar. Saya sebutkan selalu. Sementara ya. Tapi nanti kalau sudah advance, nanti ada case control yang prospektif. Nanti ada cohort yang retrospektif. Jangan bingung. Tapi untuk pertama ini aja dulu. Cerna. Kalau itu sudah dicerna, nanti gampang ditambahin. Biar tak bingung. Nah, direksionalitas arah studinya yang penting ini. Ya, penyakit ya kontrol adalah tidak dilihat nanti dia terpapar atau tidak terpapar. Bisa dipahami ini? Bisa. Kohort waktu dari sisi ini akan dilihat
exposure-nya, ya tidak. Tapi studi mulainya diawali dari sini, dibalik. Ditentukan ya tidak, baru dilihat kasus terjadi atau tidak terjadi. Bisa nih, merokok tidak merokok, ini terjadi kasus apa enggak? Gitu ya. Nah, intinya begini aja, gampang. Penyakitnya apa? Diare, tidak diare. Exposure-nya makan nasi kotak atau tidak makan nasi kotak. Nanti berapa yang makan, berapa yang diare, dan seterusnya. Gitu ya. Bisa dilihat. Nah, nanti gampangannya misalnya ini terpajang, ya, misalnya ini. Nanti ada odds ratio. Odds ratio itu berapa resiko dari kelompok terpajang untuk terjadinya kasus dibanding yang tidak terpajang untuk tidak terjadinya kasus. Misal, oh ternyata yang memakan nasi kotak itu yang mengalami diare 2 kali lipat daripada yang tidak makan nasi kotak. Itu berarti odds ratio. Sekali lagi, odds ratio itu merupakan perbandingan kejadian ketika dia menggunakan metode analitik case bisa dibalik. Nanti kalau pakai studi cohort namanya odds relative atau RR. Oke, bisa dibalik. Jadi gampang, kalau ini aja rumusnya yang gampang, sebenarnya. Ditentukan dulu kelompok yang mengalami penyakit sama yang tidak mengalami penyakit. Kemudian dilihat ini yang makan nasi kotak atau konsumsi dari acara tadi sama yang tidak makan konsumsi dari acara. Nanti berapa yang makan konsumsi ini yang mengalami diare, berapa yang tidak. Gitu ya. Seterusnya. Ini yang dimaksud analisis. Nah, ini kan berupa angka-angka ya. Kalau deskriptif kan hanya yang makan 50%. Yang tidak makan berarti 50% juga. Itu deskriptif aja. Tapi kalau di sini angka-angka tadi kemudian diolah lebih lanjut misalnya dengan mengolah menghasilkan odds ratio. Nanti analisisnya ini yang lain, uji hipotesisnya bisa pakai chi-square, pakai ini. Nanti mereka akan sedikit jelas. Tapi sekarang yang penting saudara ngerti apa yang dimaksud odds ratio sebagai hasil analisis dari studi kasus kontrol atau case kontrol. Ini membacanya adalah bahwa diare didapatkan dari misalnya 2 kali kelompok yang mengkonsumsi makanan dari acara. Berarti kalau 2 kali kan signifikan. 2 kali, apalagi 4 kali, apalagi 8 kali. Ya. Artinya kalau makan dari situ, berarti kita menduga memang makanannya tercemar. Nah, misalnya nanti setelah odds ratio diketahui bahwa yang makan konsumsi dari acara itu 4 kali resikonya untuk terjadi diare. Maka kita harus melakukan sampling. Makanannya diperiksa diuji laboratorium. Mengandung apa ya? Bakteri tercemaran apa? Kok banyak mahasiswa mengalami diare. Itu ya. Cuma mulainya adalah dari menentukan kasus diare dan tidak diare, kemudian dilihat kemungkinan penyebabnya. Sedangkan studi cohort ini menentukan exposure-nya terlebih dahulu, baru dilihat kasus dan tidak. Misalnya ini orang yang merokok, tidak merokok. Nanti yang merokok berapa yang terjadi seapanu dan berapa yang tidak seapanu. Yang tidak merokok juga berapa seapanu dan berapa yang tidak
Ngerti ya? Ini penting kalau begini. Misalnya begini. Ini ada perspektif nanti aja ya. Iya. Ini aja ya penting dulu. Ini berbeda yang tadi, ya. Kalau yang tadi rumusnya sudah nanti cek lagi. Kalau yang ini relatif namanya, ya. Ini A, B, C, D, ini sama B, C, D ini. Tetapi dia membacanya adalah berapa peluang eksposur itu menimbulkan risiko terjadi penyakit itu kohortnya. Di mana di sini yang menjadi penting buat saudara untuk memudahkan pemahaman, jangan sampai salah menuduh kejadian tertentu. Kalau kita tanya dulu ya, apa kira-kira persentase yang makan nasi orang Indonesia? 90%. Hampir 100% kan? Iya. Berapa yang merokok? Mungkin yang merokok hanya 35%. 40%. Wow, berarti kan tinggi. Makan nasi berarti makan nasi menyebabkan apa gitu. Benar itu kesimpulan? Iya. Nah, ini eksposurnya bukan makan nasi. Iya. Karena tadi harus ada hubungan atau korelasi yang kuat tiga tadi itu yang saya sebutkan tadi. Iya. Itu yang menjadi penting. Saudara untuk paham awal di metode pohon ini. Nggak mungkin kalau kita menuduh beras menjadi penyebab Baru. Karena secara medis, secara patofisiologi enggak. Apa duduknya? Padahal kalau mau dipikir kan 100% makan nasi, berarti peluangnya terjadi ini kan lebih tinggi. Iya kan? Semua makan nasi. Nah, itu jangan sampai ada kesimpulan yang keliru semacam itu. Makanya supaya tidak keliru, waktu mulai studi ini menjadi hal yang penting di sini. Kapan studi ditetapkan dan itu studi kohortnya menjadi penting di situ. Titik nolnya ini menjadi penting. Oleh karena itu, kohort ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kalau kita mau mengklaim sesuatu, misalnya rokok bisa menimbulkan CA paru, mungkin si perokok kalau kita teliti sekarang. CA parunya baru 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Panjang. Sehingga studi ini membutuhkan waktu yang panjang, konsekuensinya biayanya lebih banyak, lebih mahal. Oke? Sehingga kalau yang melakukan tidak mendapatkan sponsor dana itu, makanya case control itu lebih visible untuk dilaksanakan di dalam epidemiologi ternyata tadi ada case. Kemudian kerugian yang lain lagi adalah bahwa kohort ini dibanding case control, kohort ini rawan terjadinya apa? Drop out. Artinya nanti ternyata si A ini sudah saya tetapkan jadi sampel penelitian saya. Nanti 5 tahun sudah kita ikuti ya perkembangannya. Kemudian setelah itu ternyata dia meninggal. Meninggalnya bukan karena siapa, tapi misalnya kecelakaan. Rugi juga waktu 5 tahun. Karena yang diharapkan kan kita expect-nya itu dia sakitnya apa kan ya. Atau setelah 5 tahun dia pindah alamatnya, enggak laporan. Itu rawan terjadi kalau di kota.
Jadi dropotnya kemungkinannya tinggi. Oke. Itu beda. Kalau case control enak aja. Nah, cuma ya tadi harus bisa memastikan memang recall terhadap penyebab itu kuat, bisa di ini. Nah, nanti studi start itu maksudnya gini, kalau kita mulai hari ini dapat individu A, berarti hari ini mulai. Tetapi kalau 1 bulan yang lagi dapat DEF, ya berarti cohortnya DF itu ya mulai 1 bulan. Waktunya jadi ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Itu yang menjadi penting untuk menentukan kapan disease itu muncul, penyakit itu muncul atau tidak. Ingat yang ini, yang penting ini. Kalau enggak, tidak akan inline, tidak adil. Oh, Ya. 1 di bulan 9, 1 di bulan 10 misalnya. Nah ini nanti analisisnya ini harus dimepetkan semua pada titik nol yang sama. Makanya itu disebut risk relative. Nah, ini bedanya. Keuntungannya dia benar-benar bisa memastikan bahwa paparan ini menyebabkan penyakit atau tidak. Contoh yang sering digunakan itu yang klasik ya, yang paling mudah. Terjadinya penyakit akibat usia paru misalnya. Karena banyak kalau saudara ngomong sama perokok, oh saya perokok kok nggak mau perokok apa enggak pengaruh dengan kesehatan itu buktinya simba itu perokok udah dari SMP sampai usia 70 enggak saya apa itu tetap hidup. Seringnya alibinya gitu perokok. iya. Sementara yang lain tuh dia tuh mbak merokok juga ngasih apa mati untuk membela. Tapi kalau dia kita hadapkan ke pasien yang ada di rumah sakit baru tahu ya, bahwa sekian saya paru berapa yang merokok, nah itu bisa dianalisis dari sini. Karena ada perbedaan dari awal studi, awal penelitian, nanti akan berimbas terhadap ini terjadi atau tidak terjadi. Oke, ya. Ini sifatnya risk relative. Jadi kalau nanti saudara baca penelitian di jurnal-jurnal ada OR sama RR. Kalau OR mesti nanti pakainya adalah desainnya case control. Tapi kalau RR dia mesti pakai desainnya adalah cohort. Nah, itu sama. Kalau yang case control itu membacanya berarti kelompok yang terjadi diare itu terjadi karena peluangnya berapa kali besar di sini dari paparan. Tapi kalau di sini dibalik bahwa yang terpapar ini beresiko terjadinya diare karena berapa kalinya. Itu aja sih sebetulnya untuk awalan di studi cohort ini. Iya. Bisa udah dibedakan. Sementara itu ya, bisa dipahami ya. Ketika saja masih pengantar, pengantar yang penting prinsipnya saudara tahu setelah dideskripsikan. Ini tadi berapa yang sakit, berapa yang tidak sakit, berapa yang terpapar, berapa yang tidak terpapar, itu deskriptif. Hanya sekian persen, sekian ratus orang dari sekian orang, gitu ya. Itu deskriptif aja. Tapi kalau dilanjutkan dengan uji hipotesis, nanti pakai chi-square, kemudian hitung RR, OR, itu sudah analisis dilanjutkan. Jadi setiap studi analitik selalu diawali dengan deskriptif. Bisa dipahami ini? Nah, itu saja saudara cerna untuk saudara sementara.
itu kompetensimu hingga hari ini. Nanti dengan bertambahnya kuliah, nanti di persoalan komunitas lanjut dan sebagainya, nanti akan dapat materi yang baru untuk meningkatkan pemahaman. Itu ya, Iya, Nars. bisa dipahami? Bisa. Oke. Saya tidak buka pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti kalau ketemu saya di pertemuan berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nars. Exposure, metaphysics. Kalau ada kelas yang berikutnya, Sama, Nars. Empat. Kalau beritahu mungkin ada kelas berikutnya. Satu Sakit. kakaknya ini. Iya, Iya. diganti aja. Oh, maksudnya Nars IG-nya. Oh, Nars IG-nya diganti. ini Oh iya, nggak apa-apa. Nars Kita- IG kita- diganti. kita dengar. Juga sosial. Iya, Nars. Evaluasi.